Saya pun masuk di parlemen bukan seorang yang dididik dari politik. Saya cuma seorang tukang bengkel. Di mana saya membangun usaha kemarin, mulai dari kompresor, mulai alat. Kenapa kita jadi begitu? Karena kita selalu salah memilih waktu kita yang kita kasih dulu di mata. Dan saya mengatakan hari ini, saya tantang semua mereka yang duduk di parlemen hari ini, biar 1 sen anggaran saya mulai 2019 tidak ada di jalan dan di lorong-lorong, di jalan, di drainase. Berbicara ke masyarakat, jalan kalian sudah aspal, tapi kita seakan-akan bangga, padahal itu uangnya kalian, di mana kalian bisa membangun usaha melalui program UMKM, pemberdayaan. Bagaimana kalian bisa dapat? Ya pilih ke depan orang yang tepat. Yang kalian pilih kemarin yang duduk di provinsi mewakili kota Palu ini ada 6 orang. Itu memegang setahun paling kurang 7 miliar. Saya kemarin didatangi oleh ketum pemuda saya dari Pargo Primus, oleh Bang Boni. Saya bilang, tapi kita tak mau, saya kan nggak ada. Tapi begitu saya masuk di parlemen, begitu banyak uang cuma dipermainkan oleh oknum politik yang duduk hari ini. Kalian dapat apa? Tapi 5 tahun jangan harap kalian bisa terus saya. Di saat kamu sakit, anak kalian yang sakit, orang tua kalian cari yang kalian punya. Kipas angin, rice cooker, beras 5 kilo sudah itu yang kita mau terus. Kalau ada yang sakit BPJS-nya menunggak, BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif, hubungi saya. Yang dipimpin langsung oleh Pak Marcel. Waktu yang tepat, kami persilahkan. Iya. Kita mulai saja ya, sudah jam berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini memang saya sengaja mengundang sekalian 2 daerah, yaitu Palu Barat dan Taweli, dan Baya seputaran Taweli juga, Mamboro, di mana sebagian besar memang ada dalam grup tim pemenangan untuk ke depan. Tetapi di sini juga saya mengajak teman-teman lain yang bergabung di dalam pemenangan ini atau tim, bagaimana ke depan memang betul-betul kita cerdas memilih wakil yang akan membawa kita 5 tahun ke depan, ya. Karena selama ini kita tidak dijadikan apa-apa oleh orang-orang yang sudah duduk di bangku parlemen. Di sini saya akan memberikan satu pendidikan politik, bagaimana kita memilih wakil, ya. Saya berterima kasih semua saudara-saudara saya yang dari Taweli, Baya, Pantoloan, bahkan daerah Mamboro dan Palu Barat Ulu Jadi bisa hadir, sekalipun ya mungkin kasihan ada yang dijemput tadi. Harapan saya, inilah antusias teman-teman saya. Kenapa saya ajak? Supaya bisa tahu juga rumah saya, ya. Nah, di sini ada hal yang saya ingin berikan, suatu pendidikan politik atau edukasi, bagaimana ke depan memilih wakil kita dengan cerdas, bukan karena instan. Ada 3 hal yang kami selaku anggota DPR yang masih duduk, itu 3 hal yang harus dikerjakan, dan tugas anggota DPR ini adalah melayani. Kenapa saya taruh di mobil saya itu, saya siap melayani, bukan untuk dilayani. Karena memang tugas kami sebagai wakil adalah melayani masyarakat melalui 3 hal. Pertama,
selalu saya katakan bahwa kesehatan dia harus mendampingi kita selama mereka menjabat menjadi wakil kita. Kedua, kesejahteraan. Ketiga, pendidikan. Sudah 3 hari kita lakukan pertemuan, mulai dari ada yang Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, tim komunitas biovlog, dan masyarakat yang mendapatkan pokok-pokok pikiran saya kemarin dari tahun 2019 sampai tahun ini. Di kesehatan ini penting sekali. Kenapa saya sampaikan bahwa program saya pertama adalah kesehatan, di mana selama saya menjabat menjadi wakil, banyak persoalan yang saya hadapi masalah kesehatan. Pertama, ada BPJS-nya menunggak, BPJS-nya tidak aktif, BPJS-nya tidak ada. Akhirnya masyarakat tidak berani masuk rumah sakit. Ini yang terpenting saya sampaikan. Jangan cuma karena ke depan di bulan 2 atau di bulan 1 masyarakat cuma karena adanya instan. Banyak caleg, bahkan saya dengar ambil KTP mau kasih BLT, yang dia rubah namanya dari instan menjadi BLT. Ada juga yang kelompok ibu-ibu diberikan bantuan masak-memasak. Tetapi kita tidak sadari bahwa 4 tahun kemarin mereka di mana? Sementara dari 2019 di tingkat kota, setiap anggota DPR paling kurang memegang uang kalian itu 1 miliar. Di tingkat provinsi yang kalian pilih 6 orang, itu setiap tahun dia pegang 7 miliar. Dana itu harusnya diperuntukkan pada pokok-pokok pikiran masyarakat, bukan pada infrastruktur. Tetapi kita setiap ada pertemuan reses atau apa, selalu yang kita minta kepada wakil yang berdiri di depan kita selalu persoalan jalan, persoalan got, persoalan drainase. Padahal kita tidak tahu bahwa kita pilih dia menjadi wakil untuk mensejahterakan kita. Masalah jalan, masalah saluran air itu tugasnya pemerintah melalui OPD terkait atau dinas yang terkait, yaitu ada di situ PU, ada PUPR. Jangan begitu berbicara wakil kalian yang sementara memberikan pemaparan, kalian cuma ditanya apa yang dikeluhkan, jalan, bukan masalah isi perut. Padahal tugas kita memilih mereka itu untuk mendampingi kita itu untuk mengurus perut kita, kesehatan kita, pendidikan anak kita. Itu yang terpenting. Jalan itu tugasnya adalah RT RW-nya. Laporkan ke RT RW-nya, lantas datangi DPR-nya. Di mana daerah dapil-dapil sudah ada wakilnya di situ. Misalkan Palu Barat itu ada 8 orang mewakili Palu Barat, Palu Selatan 12 orang, Palu Timur Mantikelore 11 orang, Palu Utara 4 orang. Disesuaikan dengan jumlah penduduk. Tapi hari ini justru kita di kampung sendiri justru jadi pengemis, pemulung, tukang sapu jalan. Tidak usah mengeluh, ini kenyataan. Kenapa kita jadi begitu? Karena kita selalu salah memilih wakil kita yang kita kasih dulu 5 tahun. Padahal tugas mereka bagaimana dengan anggaran yang mereka pegang setiap tahun. Kalau kita hitung
Di kota ini ada 35 anggota DPR dari 4 dapil, yaitu Palu Barat, Palu Utara, Palu Timur, dan Palu Selatan. Di situ ada 35 miliar yang kalian pilih kemarin, yang duduk di provinsi mewakili kota Palu ini ada 6 orang. Per orang itu memegang setahun paling kurang 7 miliar. Kali 6, 42 miliar. Ditambah 35 miliar, ada 77 miliar. Kalau itu anggaran tepat sasaran dengan masyarakat, tidak ada masyarakat kota Palu yang tidak sejahtera. Bayangkan kalau 5 tahun dana itu mereka salurkan kepada pokok-pokok pikiran kita, bagaimana kita membangun usaha, bagaimana mereka titip di suatu dinas kayak kesehatan untuk kesehatan kita. Tapi begitu kita punya anak sakit, tidak ada BPJS, mau kemana kita? Banyak saya hadapi, bahkan seulang-ulang saya cerita. Dari semenjak saya kumpul masyarakat dari hari Senin, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Bahkan ada orang tuanya mau operasi, ada anaknya yang sakit panas. Bahkan kemarin dulu ada 4 orang yang saya bantu, bukan karena hebat saya, karena ini tanggung jawab saya. Dan saya mengatakan hari ini, saya tantang semua mereka yang duduk di parlemen hari ini, biar 1 sen anggaran saya mulai 2019 tidak ada di jalan dan di lorong-lorong. Tapi kalau saya mau buka fakta, hampir semua menaruh uang kalian di jalan, di drainase. Berbicara ke masyarakat, jalan kalian sudah seaspal, tapi kita seakan-akan bangga, padahal itu uangnya kalian. Di mana kalian bisa membangun usaha melalui program UB, UMKM, pemberdayaan. Hari ini saya ada 600 titik kolam tarpal melalui sistem bioflok. Saya taruh di pekarangan rumah, mulai dari alatnya, kemudian dia punya mesin, dia punya bibit, pakannya, itu saya tanggung gratis semua. Tetapi saya punya keterbatasan anggaran, bahkan dana pribadi saya pun saya keluarkan sudah. Kenapa? Saya mengingat kota kita ini yang menjadi tiang penyangga ke depan ekonomi, di mana sudah dekat ini IKN, ibu kota negara. Perusahaan-perusahaan banyak di Sulawesi Tengah, bahkan Pantoloan nanti itu menjadi tempat perusahaan banyak akan dibangun, kawasan industri yang disingkat dengan KAIK. Apa kita mau jadi penonton terus? Apakah kita mau jadi miskin di kampung sendiri? Yang membuat kehidupan kita begini Anda sendiri, karena salah memilih orang. Jadi jangan mengeluh kalau habis kalian pilih wakil kalian, dia tutup kaca mobilnya, baru bilang sombong. Anda tidak sadari bahwa Anda sudah menerima 5 tahun, atau pada saat pemilihan kamu sudah terima 100.000 beras 5 kilo, betul enggak? Nah, kalau betul mau ulang lagi. Itu. Maka di sini saya ceritakan, belum pernah ada salah satu anggota DPR yang berani buka-bukaan seperti saya. Saya tantang mereka. Kenapa selama ini mereka cuma menjadikan kita batu loncatan? Datang kemari sudah dekat-dekat ini, bahkan bikin acara-acara kegiatan domino, lomba lari, lomba senam. Bukan itu yang menjamin kalian 5 tahun. Tapi bagaimana dia duduk, dia urus kehidupan kita. Kursi yang sudah dipersiapkan di dalam parlemen di kota ini ada 35, itu sudah dijumlahkan dengan jumlah penduduk.
Begitu juga yang di provinsi, bahkan sampai di DPR RI. Sekarang kalau saya tanya, jangankan DPR RI, kota pun mungkin tidak ada yang ingat sudah. Padahal tugasnya adalah bagaimana kita diberikan sesuatu atau hak kita setiap 1 tahun. Kita harus kenal dia, dia kenal kita, bisa datang di rumahnya, ya, silaturahmi. Bahkan kita datang di rumahnya mengeluh bisa. Tetapi hari ini coba pergi di rumahnya, banyak yang cuma tutup pagarnya, begitu ditanya ada bapak, tidak ada, ada perjalanan, padahal ada di dalam. Karena kita takut. Nah, kita sadari bahwa kita ini sebagai ketua, kita pilih wakil kita untuk duduk di parlemen. Bagaimana dia mengambil hak kita untuk dibagi-bagi agar kehidupan kita bisa sejahtera. Kolam ikan yang saya bangun di pekarangan rumah menggunakan sistem bioflok itu 4 bulan sudah bisa panen. Itu bisa masuk diameter 2 itu sampai 500 ekor. Kami sudah pelajari dari 2021. Kalau memang betul-betul ditekuni usaha ini, itu bisa mendatangkan 2 juta per 4 bulan. Nah, bagaimana kalau ke depan orang yang kalian pilih tepat, lantas dia buat 4 di setiap pekarangan kalian, terjadi siklus tiap bulan bisa panen, berarti sudah ada pendapatan 2 juta. Ditambah usaha kalian, yang mana mungkin setiap hari ada yang UMKM, ya, ada kerja di mana. Nama kolam yang kami adakan ini, yang saya adakan ini, tidak mengganggu aktivitas kalian. Dia cuma dikasih makan pagi dengan sore. Sebelum kalian beraktivitas, kalian kasih makan. Pulang beraktivitas, kasih makan. Bahkan bisa menjadi hiburan. Tapi selama ini justru uangnya Pak Itua diambil, dibeli itu bunga buat janda bolong, janda tarabe. Ya, banyak saya dapat di pekarangan itu. Tidak ada masalah kalian bunga, tapi kalau kalian tata, ada kolam, ada nilai pendapatan. Bagaimana kalian bisa dapat? Ya, pilih ke depan orang yang tepat agar kalian bisa mendapatkan hal seperti itu. Bayangkan kalau 77 miliar, ya, dengan jumlah penduduk yang 378.000, 5 tahun berapa? Belum yang di tingkat DPR RI dia bagi anggarannya untuk kota kita ini. Tidak ada perusahaan-perusahaan besar terbangun di mana-mana di Sulawesi Tengah, bahkan yang sudah dekat nanti Pantoloan ini, bahkan sudah ada perusahaan tambang emas. Justru banyak kejadian yang kita dengar saling baku pukul. Itu karena apa? Perut lapar. Kita kalau ada perusahaan jangan bermimpi untuk menjadi tenaga kerjanya, pembantunya, tetapi kita menjadi pemasok bahan makanannya, mulai dari perikanannya, peternakannya, pertaniannya, harus kita adakan, perkebunannya. Kita sudah langsung bilang perusahaan jangan ambil di tempat lain. Morowali sana IMIP ada 70.000 karyawan. Kebutuhan ikan, sempat saya ngomong-ngomong dengan beberapa teman yang pemasok di sana. Itu mereka butuh ikan seperti nila, itu 1 kilo harus 7 ekor agar mereka tidak lagi potong-potong. Nah, sementara jumlah tenaga kerjanya sana ada 10.000, bahagi 70.000 bahagi 7, ada 10.000, berarti 10 ton 1 kali makan. Nah, sementara yang pemasok ikannya dari luar,
kita jadi penonton. Bagaimana kita mau kontrak politik, kontrak kerja dengan mereka sementara stok tidak ada? Tapi ke depan kalau kita bergandengan tangan lantas memilih orang yang tepat dan pemberdayaan yang dia lakukan ini, yang kami lakukan ini, dia teruskan atau kami teruskan, itu bisa menjadi satu lahan pekerjaan. Kita Kota Palu ini punya ikon. Setiap kami melakukan perjalanan dinas, itu kami selalu bawa oleh-oleh bawang goreng. Saya kemarin didatangi oleh ketum pemuda saya dari Partai Perindo, saya kasih oleh-oleh bawang goreng. Saya bilang saya tantang bawang merebes, saya cari yang asli. Kalah. Bagaimana kita menjadi pengolah ke depan? Sekarang kalau kita tanam bawang, siapa yang beli? Nggak ada. Ketum saya Haritanu punya saham di Indomaret. Indomaret Indonesia hari ini 7.000 lebih toko. Coba kalau kita kasih masuk setengah kilo per satu tokonya, berapa ton satu bulan? Kita pun nggak sanggup. Tapi bagaimana kita mau membangun itu kalau kita pica-pica? Sampai ada sudah yang jadi tim sukses. Tim sukses pun ditanya, mana janjinya caleg kemarin? Sedangkan kami ini sudah menunggu. Apa dia bilang? Sedangkan saya juga tidak dikasih. Jangan menjadi tim sukses di tengah keluarga kalian cuma karena sesaat demi kepentingan individu kalian. Kasihan keluarga kalian. Kesejahteraan itu butuh proses. Pendidikan butuh proses, karena harus dibahas, dianggarkan. Tapi kalau sakit harus eksekusi. Sekarang kalau Kumio sakit mau lari kemana? Lantas BPJS tidak ada atau menunggak. Dana aspirasi itu pun bisa dialihkan untuk membayar tunggakan yang mana masyarakat memang sudah tidak mampu lagi bayar tunggakan itu. Bisa dianggarkan. Dilihat keluarganya memang betul-betul tidak mampu, agar dia sudah punya hak untuk sebentar kalau ada keluarganya sakit dia bisa masukkan di rumah sakit. Tapi sekarang kita selalu berhitung. Banyak saya temukan anaknya panas, apalagi sekarang ini demam berdarah ini merajalela lagi, mulai muncul di Kota Palu. Bahkan kemarin salah satu keponakan saya, mungkin karena di camping di mana dia kena, saya langsung arahkan bagian kesehatannya untuk fogging. Kemarin juga saya dengar ada salah satu anak SMP meninggal karena demam berdarah. Nah hari ini anaknya kita panas-panas biblit parastamol, padahal dia punya trombosit sudah drop. Kenapa takut masuk rumah sakit? Karena apa? Tidak ada biaya, BPJS menunggak. Nah disitulah perlunya wakil kalian yang kalian kenal. Bukan cuma sekedar karena 100.000. Ingat kalian punya anak, ingat orang tua kalian. Jangan cuma karena 100.000 akhirnya 5 tahun kalian tidak tahu kemana arah. Tapi kalau kita bergandengan tangan ke depan bersatu, tidak ada persatuan yang tidak menghasilkan kebaikan. Kita asli pribumi sini, saya pun lahir di sini. Saya memang orang tua saya dari selatan Tanah Toraja. Tapi saya punya ibu mulai kerja sebagai suster. Dia sudah mulai kerja rumah sakit yang di Pertokoan Hasanuddin pertama, rumah sakit Anutapura. Saya pun lahir di situ. 5 saya bersaudara lahir semua di situ. Maka kota saya hari ini, kampung halaman saya adalah di sini. Saya pun masuk di parlemen bukan seorang yang dididik dari politik. Saya cuma seorang tukang bengkel. Di mana saya membangun usaha kemarin, mulai dari kompresor,
mulai alat-alat. Saya punya alat spoid, saya ini ahli di bidang cat. Saya beli kompresor dari uang pribadi saya karena saya tidak tahu di mana saya mau dapat bantuan. Tapi begitu saya masuk di parlemen, begitu banyak uang cuma dipermainkan oleh oknum politik yang duduk hari ini. Kalian dapat apa? Kalau saya mengambil aspirasi saya, misalkan 1 miliar saya jadikan aspal, saya dapat berapa? 20%. Saya tidak bertakut buka-bukaan. Itu yang terjadi. Kalian dapat apa? Kalau 20% berarti 1 miliar 200 juta. 5 tahun saya menjabat 1 miliar. Lantas saya punya gaji, pendapatan saya mulai dari tunjangan saya, perjalanan dinas saya punya pakaian ditanggung, saya punya anak ditanggung. Berapa kalian tahu saya dapat 1 bulan? 70 juta. Apa yang kalian dapat? Ada uang 100.000. 70 juta kalau saya mau seperti mereka. Saya makan dengan anak istri saya tiap bulan 20 juta. Saya simpan 50 juta di bank. 1 tahun berapa? 600 juta. Kali 5 tahun 3 miliar. Sekarang sisa 100 hari lebih. Kita akan masuk di pesta rakyat untuk menentukan nasib kita. Lantas kita cuma dikasih 100.000. Saya kalau ke depan bukan 100.000 kalau saya mau jadi munafik. Ya, saya bukan 100.000 kalau saya mau munafik. HP saya berikan kalian. Bagaimana caranya saya itu? Nah, saya kasih misalkan 1 miliar. Saya punya anggaran. Bukan saya mau belikan. Ini insan yang saya bilang. Kalau saya mau jadi anggota DPR yang cuma karena mementingkan kepentingan dan menjadikan kalian batu loncatan, saya dapat 5 tahun 3 miliar. Saya kasih keluar uang saya 1 miliar, masih punya saldo di bank 2 miliar. Baru saya datang di rumah, saya kasih HP 1 orang, 1 keluarga yang punya 5 suara, ya, kasih HP. Kemudian nanti 400 kali HP kali 5 berapa? 2.000. Tapi 5 tahun saya tipu kamu. Mau? Kalau mau tidak, mari kita kontrak politik. Saya tidak main-main. Kalau saya mau menjadi mereka, bukan beras 5 kilo saya mau kasih kalian, tapi 5 tahun. Jangan harap kalian bisa temui saya. Di saat kamu sakit, anak kalian sakit, orang tua kalian cari yang kalian pilih. Saya sudah bapak sembunyi. Itu yang dilakukan hari ini. Kenapa saya ajak saudara-saudara saya yang sudah bergabung dalam grup yang saya akan bina ke depan? Kenapa? Supaya kita bisa cerdas. Jangan besok datang orang bawa kipas angin, rice cooker, beras 5 kilo, sudah itu yang kita mau tusuk. Akhirnya begitu dia duduk 5 tahun kita menderita. Saya masih menjabat sampai 2004 bulan 9. Saya cuma bisa jamin satu hal dulu, yaitu kesehatan. Mulai malam ini sampai tahun 2024 bulan 9, Tuhan masih berikan kesehatan sama saya. Kalau ada yang sakit BPJS-nya menunggak, BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif, hubungi saya. Saya jamin. Tidak perlu kalian datang dengan saya. Cukup saya minta apa? Kalau Anda punya anak masuk rumah sakit BPJS menunggak, kasih masuk cepat. Anda cuma saya minta foto keterangan rawat inap. Kemudian kalau dia sudah punya KTP, foto juga KTP-nya dengan kakaknya, kirim ke WA saya. Saya jamin 1 jam ke depan aktif KIS-nya. Itulah tugas saya untuk meminta kebijakan kepada pemerintah, sekalipun itu ada aturannya. Itu di saat emergensi. Tapi hari ini kalau kita sakit, kita mau lari kemana? Karena kamu pikir tadi
Aspal kamu pilih, besok kalau sakit picungkil itu aspal, taruh di gelas minum supaya sembuh. Begitu kamu lapar tidak berasa, cungkil sedikit itu aspal, kasih masuk di balak supaya jadi aspal, supaya jadi nasi. Kenapa saya selalu katakan ini adalah pendidikan bagaimana? Selama ini tidak pernah ada anggota DPR yang cerita seperti ini. Anda tahu, saya 15 menit habis dilantik di DPR kota kemarin. Saya pun masih bingung. 15 menit saya habis dilantik, saya ke ruangan diarahkan oleh beberapa staf di DPR. Pak, di sini komisinya Bapak, fraksinya Bapak. Saya gabung dengan salah satu partai karena saya cuma sendiri, Partai Perindo. Begitu saya masuk di ruangan fraksi, pegawai bank Sultan kejar saya. Apa dia bilang? Pak, sudah boleh dititip SK-nya? Sudah jadi doi nih SK, baru 15 menit. Saya ditawarkan berapa? 1 miliar. Berapa gaji saya dipotong? 28 juta. Kenapa kita tidak langsung kenapa anggota DPR baru naik langsung beli mobil? 1 miliar 15 menit. Cuma urus 2 hari 3 hari sudah keluar 1 miliar. Kita dapat apa? Beras 5 kilo, 2 kali makan naupumo. Tapi kalau aspirasi yang harus tepat sasaran, misalkan Komiu dari Palu Barat ada 100 kakak ke depan, bikin satu kelompok, tidak usah minta lagi, tidak usah lagi minta, Pak kami mau bikin UMKM begini, bikin kelompok usaha ayam petelur misalkan dengan anggaran besok kalau kita bisa, Tuhan berkehendak ke atas 1 miliar untuk Palu Barat, bikin ayam petelur 10.000 ekor ayam petelur, semuanya ditanggung, mulai kandang, pakan setahun, vitamin, bangunannya, listriknya, airnya, pembuat rak telur, kalian sisa kasih makan. Ada ayam yang cuma 21 hari sudah mulai belajar bertelur. Lantas 10.000 itu kamu kumpul, lantas jual harga 1.000. 10.000 telur kali 1.000 berapa? Berapa? 10 juta kali 30 hari berapa? 300 juta. Bahagi 100 kakak, sakui 1 kakak 3 juta. Mau ikut PKH lagi yang 600.000 per 3 bulan? Tidak. Kemudian ada kolam yang dibangun di pekarangan rumah 4, bisa menghasilkan. Begitu panen, tim yang dari komunitas beli. Begitu kosong lagi kolam diisi secara gratis, pakan gratis. Itulah tujuan kalian memilih wakil kalian ke depan, untuk mensejahterakan kalian. Nah kalau kolam tadi 1 bulan, ayam petelur tadi seperti itu, sudah berapa 1 bulan kami dapat? Tambah kami punya pendapatan, berarti sudah ada 5 juta. Nah itu yang harus terbayar hari ini ke depan. Pilih orang yang bisa menghasilkan uang Komiu 5 juta 1 kakak, itu real. Kalau di provinsi 7 miliar dibahagi 4, 100. Palu Barat besok 10.000 ekor ayam petelur. Palu Utara, Palu Timur begitu juga. Palu Utara, Palu Selatan, kawal itu. Tahun kedua Palu Barat mau minta apa lagi? Palu Timur mau minta apa lagi? Usaha, karena ada 7 miliar. Sampai 5 tahun 7 miliar, berarti ada 35 miliar. Sekarang di mana itu uang? Di jalan, drainase, got, itu semua. Akhirnya yang menang siapa? Kalau dia jadikan infrastruktur semua, ada 20%, 7 miliar di kantong wakil yang kalian pilih. Begitu tahun terakhir ini, dia adakan domino, dia adakan apa, jalan santai, lari, seakan-akan kita ada umroh di situ. Tapi kita tidak sadar 4 tahun lalu di mana mereka.
besok dikasih doi 100.000. Mau. Saya katakan sama saudara-saudara saya, apalagi di komunitas biovlog, kalau kalian tidak berjuang merebut hak kita di tingkat provinsi, besok kami beli pakan sendiri, beli bibit sendiri, tidak ada uang sudah. Saya sudah tidak menjabat. Tapi kalau kita berjuang bergandengan tangan membangun satu persatuan, yakin saya ke depan, mari kita duduk bersama dengan satu kontrak politik untuk menuju kesejahteraan 2024. Ya? Saya tidak main-main. Tetapi jangan besok begitu tidak memilih datang minta bantuan. Saya cek KTP, karena sekarang sudah canggih. Nih KTP-nya kamu punya KTP, kita tahu TPS-nya mana. Saya cek KTP-nya Ibu Bunga ini, saya sudah tahu di TPS mana dia mencoblos ke depan. Lantas dia datang, Pak bantu saya cek dulu. Kalau tidak memilih tunggu 5 tahun. Komio sakit tunggu 5 tahun atau cari itu yang kau pilih. Saya tidak main-main ke depan. Ini satu komitmen. Saya katakan saya menjabat sampai 2024 bulan 9. Sekalipun saya tidak duduk ke depan, cuma karena kalian tidak memilih saya, lantas datang, Pak saya sakit, saya punya kemanusiaan, punya rasa, pasti jengkel, pasti emosi. Saya cek KTP, kok tidak ada, pikir kau pilih itu orang di sana. Sekalipun dia duduk, dia belum tentu langsung bisa urus, karena dia akan dilantik di bulan 9. Saya masih menjabat. Saya katakan sama kalian, saya tidak main-main. Jangan hari ini, malam ini, besok orang datang bawa beras, kami itu, maaf, kita komitmen. Saya akan cek satu-satu ke depan. Kalau toh Tuhan masih berkehendak, saya cek, saya tidak main-main. Kita baku kontrak politik ke depan. Kalau kami bantu saya bantu kami. Komite bantu, maaf, tunggu 5 tahun. Jangan juga dalam rumah, oh kita bagi suara, saya tahu. 5 orang dalam rumah bagi satu ke sana. Loh, sedangkan dalam rumah setengah macam mau berkuasa. Saya tahu. Maka dibutuh sini, mari kita bergandengan tangan, membangun satu persatuan. Di situ pun bisa terjadi ekonomi gotong royong. Kenapa saya bilang? Kalau kita berkumpul dan memenangkan pertarungan ke depan, memilih orang yang tepat. Ada yang penjual mungkin nasi kuning, jangan beli tempat lain, beli sama saudaranya kita. Ada yang bangun depot air mineral, kita ambil airnya sama dia. Dari parlemen ke melucur terus 7 miliar tiap tahun. Maka kehidupan kita akan merasakan kesejahteraan itu. Tapi yang penting itu utama, kita bisa dapatkan kesejahteraan itu kalau kita sehat. Maka di awal saya katakan, kesehatan paling terpenting program saya. Kalau kita sehat, kesejahteraan itu pasti kita raih. Kalau sakit, pendidikan pun anak-anak. Ada anaknya kita mau kuliah di perguruan tinggi, dia pintar, dia punya cita-cita mau jadi hukum atau dokter atau apa. Karena ekonomi kita tidak bisa sanggupi. Tapi kalau kalian pilih orang yang tepat, anggaran itu bisa dialihkan melalui OPD Dinas Pendidikan untuk dijadikan beasiswa berapapun anggarannya. Tapi hari ini biar pintar bagaimana anak kita, kemana kita melari. Tidak ada. Karena apa? Salah memilih. Memilih karena 100.000 itu kami pakai pergi sekolah anak-anak. Jadi jangan selalu lebih pintar dari orang-orang padahal tidak tahu juga ujung-ujungnya. Banyak saya dengar, oh begini, ada pun juga yang katakan saya kecewa dengan Pak Marcel. Kecewa bicara sama orang lain, harusnya datang ke saya dong. Pak Marcel, saya kecewa karena supaya saya bisa koreksi diri. Tapi ini kecewa pergi sama
orang, padahal dia provokator. Saya katakan, saya dengar bahasa yang tidak betul, saya bisa tuntut pencemaran nama baik. Itu jangan cerita kalau tidak baik orangnya, datangi orangnya. Tidak mungkin dia mau pukul kau. Saya pun terbuka tiap hari sini, dari depan ke belakang, dari belakang ke belakang, ke depan. Saya tidak pernah, mulai dari saya semenjak dulu, karena memang saya orang lapangan. Begitu juga kolom-kolom yang saya buat itu, saya sendiri yang las, bahkan dibantu saya punya teman-teman lain. Saya turun baskop. Itu karena apa? Memang pribadi saya seperti itu, bukan mau cari muka. Kalau mau cari muka, saya tidak butuh yang begitu. Saya tinggal diam di rumah saja. Saya punya anak kok cuma satu. Ya, saya dapat pendapatan begitu, biar satu periode saya dulu sudah 3 miliar di bank. Kalau saya depositkan setiap bulan sudah berapa saya dapat. Tapi malam ini saya sampaikan, cerdas ke depan memilih. Karena 5 tahun orang yang kalian pilih di tanggal 14 Februari 2024 itu menentukan nasib kalian dan keluarga kalian di 5 tahun ke depan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini menjadi satu catatan bagi kita semua. Sampaikan ke keluarga kita bahwa kita harus cerdas. Jangan cuma karena memilih instan. Yang terpenting itu kalau kita harus berpikir itu kalau kita sakit. Banyak yang saya hadapi. Mungkin ada di antara sini saya tidak dengar, saya tidak tahu, atau saya tidak pernah ketemu dia cuma karena melalui WA saja. Tadi juga begitu juga, saya sempat urus salah satu lagi. Nah, pada saat begitu mau lari kemana? Nah, kalau Bapak sudah tidak duduk, minta maaf. Saya sudah nakaduku juga mau bicara-bicara keras karena tidak ada sudah kekuatan. Ya. Maka apa yang saya sampaikan malam ini, saya berteriak-teriak itu karena apa? Saya pingin kalian, saudara-saudara saya, merubah mindset pemikiran yang instan, yang cuma karena beras 5 kilo di tahun akhir tahun nanti kamu diberikan. Apakah itu yang menjamin kalian 5 tahun? Yang saya sarankan bahwa memilih orang itu yang betul-betul kalian kenal, dia kenal Komil, kemudian Komil bisa pergi di rumahnya. Kemudian lagi apa? Jangan cuma karena datang tamu cuma karena 5 tahun sekali sudah menganggap saudara, tuwe, mangge, ina. Itu jangan. Ya, kasihan kita punya anak-anak. Saya juga sebagai orang tua juga sadar. Yang saya cuma pesan sama saudara-saudara saya, doakan saja saya terus supaya saya sehat, supaya saya masih bisa mengawal sampai 2024 bulan 9 untuk kesehatan kita. Ya, itu saja. Mungkin cuma itu saja yang saya bisa sampaikan, agar ke depan memang betul-betul kita memahami. Dan saya minta apa yang saya sampaikan malam ini menjadi suatu hal yang kita harus jadikan prinsip ke depan, bahwa kita akan memilih wakil kita dengan cerdas. Ya, atau kita mau tanya jawab atau sekalian makan dulu ya? Makan dulu ya. Ya. Siapa yang bisa bawakan kita dalam doa baru kita makan. Supaya saya punya Pak D di belakang kata-kata terus. Ya, mungkin ada yang pimpin doa. Ya. Siapa yang? Hah? Oh. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Saya memimpin doa sesuai agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami atas rezeki yang Kau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan untuk mengambil santapan malam pada malam hari ini.